Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan menjalankan percobaan keempat untuk praktikum dasar sistem pengaturan dengan judul percobaan kendali kecepatan motor direct current atau motor DC. Adapun tujuan percobaan kali ini adalah yang pertama adalah mahasiswa diharapkan bisa mempelajari dan memahami cara kerja dari sistem kontrol digital. Yang kedua, mempelajari dan memahami cara kerja sistem kontrol digital untuk sistem pengendalian kecepatan motor DC. Yang ketiga, mengetahui dan memahami komponen-komponen sistem yang membentuk sistem pengendalian. Dan yang keempat, terakhir, mengamati dan mengerti sistem kontrol digital mulai dari diagram blok dengan implementasi dari sistem tersebut. Baik, sebelum saya masuk ke sesi penjelasan alat dan komponen yang digunakan, saya jelaskan sedikit tentang prinsip kerja dari alat yang akan digunakan. Jadi pada dasarnya motor yang digunakan pada percobaan kali ini adalah motor DC permanen magnet. Pengaturan kecepatan yang dilakukan untuk percobaan kali ini adalah dengan cara memodulasi atau memotong-motong tegangan DC. Jika di percobaan 3 sebelumnya yang dikendalikan atau yang dimodulasi adalah tegangan AC, maka di percobaan kali ini yang dimodulasi adalah tegangan DC. Pada percobaan sebelumnya yang memodulasi tegangan adalah komponen bernama triak, sedangkan pada percobaan kali ini yang memodulasi karena ini adalah tegangan DC, maka cukup menggunakan transistor. 4 buah transistor yang dihubungkan ke kaki positif dan negatif dari motor DC ini. Jadi semakin lama perpotongan atau semakin panjang perpotongan yang dilakukan, maka lama waktu tidak aktifnya tegangan akan semakin panjang, berakibat semakin turunnya kecepatan motor DC. Cukup sampai situ saja, saya kira penjelasan singkat tentang prinsip kerja dari alat dan komponen yang akan digunakan. Sekarang saya menjelaskan alat-alat yang akan digunakan untuk percobaan kali ini. Yang pertama, alat ukur yang digunakan ada dua. Ada DC voltage meter atau pengukuran tegangan DC. Lalu ada osiloskop untuk mengetahui bentuk tegangan yang nantinya akan dimodulasi, seperti apa bentuk tegangan setelah dimodulasi. Dan komponen pengaturan kecepatan motor digital, di mana komponen pengaturan kecepatan motor secara digital ini saya jelaskan satu persatu. Inputan untuk kecepatan menggunakan bit switch atau saklar bit bernilai 8 bit, di mana pada sisi kanan ketika saklar berada pada sisi kanan dia berlogika 0, sedangkan ketika saklar pada sisi kiri dia berlogika 1. Inputan dari saklar 8 bit ini dimasukkan ke digital to analog converter atau DAC untuk dirubah menjadi tegangan analog. Jadi yang tadinya digital dirubah menjadi tegangan analog. Outputan dari DAC masuk ke error detector. Error detector di sini nanti akan membandingkan antara inputan set point atau tegangan yang diinginkan terhadap output dari motor ini nantinya. Nah, selanjutnya setelah dari error detector masuk ke voltage to frequency converter, di mana tegangan dari DAC tadi masuk ke error detector masih berbentuk tegangan, dan setelah keluar dari error detector ke voltage to frequency converter, tegangan tadi dirubah menjadi frekuensi, sehingga frekuensi ini yang nantinya akan digunakan sebagai sinyal untuk melakukan perpotongan atau modulasi. Lalu setelah dari voltage to frequency converter masuk ke monostable multivibrator, di mana alat ini berfungsi untuk menghaluskan bentuk modulasi. Jadi yang tadinya frekuensinya berbentuk setengah sinus akan dirubah menjadi kotak-kotak oleh monostable multivibrator. Dan selain dirubah menjadi kotak-kotak, logika juga dibalik, dimana ketika misalnya di voltage to frequency converter dia berlogika 1, maka aktif, sedangkan di monostable multivibrator dia berlogika 0. Begitu pula sebaliknya. Jadi fungsinya ada dua, selain untuk membalik bentuk logika, dia juga membuat bentuk frekuensi menjadi frekuensi kotak-kotak atau square wave. Setelah dari monostable multivibrator diarahkan ke rangkaian pengendali, di mana rangkaian pengendali ini ada saklar CW-CCW atau clockwise counterclockwise, di mana ketika dia open dan close dia akan berputar berlawanan arah. Ketika open
ke arah mana, ketika close dia akan ke arah sebaliknya. Saklar CWC-CW ini yang akan mengendalikan 4 buah transistor ini. Seperti yang tugas kalian, rangkaian H bridge atau jembatan H untuk pengaturan arah motor. Selain sebagai pengaturan arah, dia juga digunakan sebagai pengaturan kecepatannya. Jadi fungsinya ada 2 di sini, pengaturan arah putaran dan kecepatan. Nah, kecepatannya didapatkan dari mana? Dari monostable multivibrator yang tadi. Jadi ketika monostable bernilai aktif, maka transistor aktif menghantarkan arus ke motor. Ketika dia mati atau berlogika 0, maka transistor memutus, begitu. Hal ini terjadi dalam kecepatan sepersekian detik. Jadi tidak lama waktunya, sepersekian detik dia on dan off, sehingga mengakibatkan kecepatan motor dapat diatur. Nah, dari pengaturan proses pengendalian atau kontrol proses ini menuju ke motor DC. Jadi ini adalah plan akhir motor DC yang akan dikendalikan kecepatannya. Kembali ke proses pengendalian, di sini selain masuk ke motor, proses pengendalian kembali ke speed to voltage converter. Jadi dari kecepatan motor DC ini dibaca menjadi tegangan oleh speed to voltage converter. Fungsinya untuk apa? Dia ini adalah closed loop atau umpan balik ke inputan untuk memperbaiki jika terjadi error. Setelah didapatkan nilai tegangan di sini, maka akan dilakukan pembandingan oleh error detector. Jadi error detector tadi selain mendapatkan inputan dari digital to analog converter DAC, dia juga mendapatkan inputan dari speed to voltage converter. Sehingga dilakukan pembandingan nilai tegangan. Apakah nilai tegangan dari speed to voltage converter sudah sesuai dengan digital to analog converter. Jika belum sesuai, maka dilakukan penyesuaian oleh error detector, dan jika sudah sesuai dilanjutkan ke voltage to frekuensi, seperti itu kurang lebih penjelasannya. Saya rasa sudah cukup. Sekarang kita masuk ke pengujian yang paling pertama, tabel berapa ini? Tabel 4.1, hasil pengukuran DAC, error detektor, pin CWC-CW, posisi close tanpa beban. Baik, saya susun dulu rangkaiannya, setelah itu kita lanjutkan. Untuk pengukuran yang pertama, data pada tabel 4.1, hasil pengukuran DAC, error detektor, pin CWC-CW pada posisi close tanpa beban. Kita atur saklar pada pin CWC-CW atau clockwise, counterclockwise ke posisi close. Lalu pada saklar 8 bit, posisi saklar switch pada posisi logika 1 untuk ke 8 saklar tersebut. Pembacaan untuk saklar BCD dibaca mulai dari sisi kanan menuju sisi kiri. Jadi bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Logika paling pertama bernilai 1 semua, kita pindahkan ke logika 1. Lalu lakukan pengukuran tegangan pada posisi DAC terhadap ground. Sudah kita hubungkan, tegangan terbaca pada DAC sebesar 4,93 volt. Selanjutnya pindahkan alat ukur untuk mengukur nilai error detektor. Tegangan terbaca pada error detektor 4,59 volt. Selanjutnya saklar clockwise counterclockwise. Tegangan terbaca 12,019 volt. Tegangan ini merupakan tegangan input yang nantinya akan dimasukkan ke motor setelah dilakukan modulasi. Jadi pengukuran tegangan di CWC-CW adalah tegangan sebelum dilakukannya modulasi. Nah, kembali kita lakukan pengukuran di DAC dengan nilai saklar bit yang berbeda. 1011 1011 1101 1101 Nilai tegangan terukur pada DAC sebesar 3,65 volt. Selanjutnya kita pindahkan pengukuran ke error detektor. Terbaca 3,40 volt. Selanjutnya CW-CCW atau clockwise counterclockwise.
baca 12,0 volt. Kita pindahkan lagi ke DAC dan lakukan kembali perubahan nilai saklar yaitu 1000 1001. Lalu lakukan pengukuran tegangan pada error dan saklar CWC-CW. Begitu seterusnya hingga data tabel keempat. Data nomor urut keempat pada tabel 4.1. Data lengkap untuk percobaan ini akan saya lampirkan bersama video. Sekarang kita masuk ke pengujian yang kedua untuk mengisi tabel 4.2 hasil pengukuran V2F monostable, voltage frekuensi monostable, dan tegangan motor pada posisi close tanpa beban. Baik, langsung saja kita lakukan pengukuran yang pertama, voltage to frekuensi. Untuk data nomor 1, kita posisikan saklar 8 bit switch ke posisi 1 untuk ke 8 saklar tersebut. Selanjutnya, amati tampilan pada osiloskop untuk mengisi data frekuensi maupun duty cycle yang dihasilkan. Tampilan osiloskop seperti ini, kita rubah nilai temper diff-nya agar gambarnya lebih jelas. Baik, sudah cukup. Ini adalah tampilan untuk voltage to frekuensi untuk menghitung nilai frekuensi dan duty cycle-nya. Dengan nilai volt per diff 5 volt dan time per diff 50 mikrosecond. Selanjutnya kita pindahkan pengukuran ke monostable multivibrator. Data terukur pada monostable multivibrator dengan nilai volt per diff dan time per diff yang bernilai sama. Selanjutnya pindahkan ke V motor atau tegangan input motor. Ini adalah tampilan input untuk tegangan motor ketika motor masih tidak dinyalakan atau tanpa beban. Selanjutnya kita kembalikan ke pengukuran voltage to frekuensi. Lalu rubah nilai data pada switch sesuai dengan tabel 4.2 data nomor urut 2. 10 11 11 01. Ini adalah tampilan untuk data tabel 4.2 nomor urut 2 voltage to frekuensi. Selanjutnya kita pindahkan ke monostable multivibrator. Dan ini adalah tampilan untuk data nomor urut 2 pada monostable multivibrator. Selanjutnya kita pindahkan ke V motor atau tegangan motor.
Ini adalah data untuk tampilan V-motor nomor urut 2. Begitu seterusnya untuk percobaan pengambilan data tabel 4.2 hasil pengukuran voltage to frekuensi, monostable multivibrator, dan tegangan motor posisi close tanpa beban. Untuk data lengkap akan saya lampirkan bersama video. Selanjutnya kita masuk ke tabel 4.3 hasil pengukuran VBQ1, VBQ2, VBQ3, dan VBQ4 posisi close tanpa beban. Untuk pengukuran kali ini, pengukuran hanya perlu dilakukan pada posisi VBQ4. Kenapa seperti itu? Karena ketika saklar atau switch CW-CCW berada pada posisi close, maka otomatis yang aktif hanya VBQ4 dan VBQ2. Sedangkan VBQ2 tidak dilakukan modulasi sehingga tidak akan timbul frekuensi maupun duty cycle. Modulasi hanya dilakukan pada sisi positif dari inputan motor, di mana sisi positif disuplai oleh VBQ4, sehingga frekuensi dan duty cycle hanya akan terbaca di VBQ4. Sebaliknya, ketika misalnya nanti kita merubah saklar CW-CCW ke posisi open, maka yang aktif adalah VBQ1 dan VBQ3. Namun hanya di salah satu pin tersebut yang akan timbul frekuensi maupun duty cycle, karena hanya salah satu sisi yang dilakukan modulasi, yaitu sisi positifnya. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pengukuran VBQ4. Posisikan osiloskop ke kaki VBQ4 di sisi positif dan pada sisi negatif di ground. Lalu kita posisikan saklar 8 bit ke posisi angka berlogika 1. Sudah, semua saklar 8 bit telah berada pada posisi logika 1, dan kita jalankan pembacaan menggunakan osiloskop. Berikut merupakan tampilan pembacaan VBQ4 pada osiloskop. Selanjutnya kita rubah nilai saklar 8 bit menyesuaikan untuk nomor urut 2 pada tabel 4.3. Ingat, pembacaan dimulai dari sisi kanan ke sisi kiri. 1 0 1 1 1 1 0 1. Ya. Ini merupakan tampilan untuk pembacaan VBQ4 pada nomor urut 2. Begitu seterusnya untuk pembacaan VBQ4 posisi close tanpa beban. Data lengkap untuk tabel 4.3 akan saya lampirkan bersama video. Sekarang kita lanjut untuk mengisi tabel 4.4 hasil pengukuran DAC, error, dan pin CW-CCW posisi close dengan beban. Jadi untuk tabel titik 4 ini langkah percobaan hampir sama dengan tabel 4.1 pengukuran DAC. Namun bedanya untuk kali ini plan atau modul pengaturan dihubungkan ke beban, di mana beban yang digunakan adalah motor DC di sini. Kita tinggal hubungkan dan hidupkan saklar. Selanjutnya atur saklar 8 bit menuju posisi 1 semua, dan ukur nilai tegangan DAC menggunakan digital DC meter atau voltmeter digital. Kaki positif pada posisi output dari DAC, sedangkan kaki negatif ke posisi ground. Tegangan terbaca 4,38 volt. Selanjutnya kita pindahkan ke error detektor. Tegangan terbaca 4,026, dan selanjutnya kita pindahkan ke saklar CW-CCW. Tegangan terbaca 12,0 volt. Pindahkan kembali ke digital to analog converter atau DAC dan rubah nilai saklar. Ingat, pembacaan dimulai dari sisi kanan ke sisi kiri. 10 11 1101. Tegangan DAC terbaca 3,66. Selanjutnya error terbaca 2,83 volt, dan CW-CCW 12,0 volt. Begitu seterusnya untuk
mengisi tabel 4.4 hasil pengukuran DAC error dan pin CW posisi close dengan beban. Untuk data lengkap pada tabel 4.4 akan saya lampirkan bersama video. Kita masuk ke pengukuran tabel 4.5 hasil pengukuran V2F, monostable dan tegangan motor posisi close dengan beban. Jadi untuk percobaan kali ini kembali kita hubungkan ke beban. Langsung kita setting saklar 8 bit ke data yang paling pertama, di mana semua bernilai 1. Kita hubungkan ke beban, motor berputar, pembacaan pada osiloskop untuk menghitung nilai frekuensi dan duty cycle V2F atau voltage to frequency. Ini adalah data pembacaan untuk voltage to frekuensi tabel 4.5 baris pertama. Selanjutnya pindahkan ke monostable multi vibrator. Kita atur volt per diff-nya. Ini adalah data untuk monostable multivibrator untuk posisi saklar baris pertama. Dihitung nilai frekuensi dan duty cycle berdasarkan gambar. Selanjutnya tegangan motor. Ini adalah gambar tampilan untuk tegangan motor pada tabel 4.5 baris pertama. Untuk data selanjutnya pada tabel 4.5 akan saya lampirkan bersama video. Kita masuk ke pengukuran tabel 4.6 hasil pengukuran VBQ1, VBQ2, VBQ3 dan VBQ4 posisi close dengan beban. Jadi sama dengan tabel sebelumnya, di mana tabel 4.3 pada 4.6 di sini perbedaannya hanya pada beban. Jadi yang diukur sama persis, hanya VBQ4, VBQ1, VBQ2 dan VBQ3 seperti yang saya jelaskan tadi, tidak perlu dilakukan pengukuran. Nanti yang dianalisa adalah perbedaan dengan tabel 4.3. Jadi kalian bisa menganalisa apa perbedaan output dari VBQ4 ketika dia diberi beban dan tidak diberi beban. Baik, langsung saja kita masuk ke pengukuran yang pertama, pengukuran VBQ4. Modul kita nyalakan, beban kita hubungkan, dan posisikan saklar sesuai dengan baris pertama pada tabel 4.6. Motor bekerja, tampilan osiloskop adalah seperti ini. Selanjutnya switch kita rubah menyesuaikan dengan baris kedua 10111101. Kita jalankan dan tahan. Tampilan VBQ4 seperti ini. Begitu seterusnya untuk pengukuran pada tabel 4.6. Untuk data lengkap tabel 4.6 akan saya lampirkan. Kita masuk ke pengukuran tabel 4.7 hasil pengukuran V2F, monostable dan tegangan motor posisi open dengan beban. Nah, untuk pengukuran kali ini hanya dilakukan pengukuran pada tegangan motor. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena yang perlu dianalisa untuk data ini adalah perbandingan ketika dia posisi open dan close pada tegangan motor. Sedangkan untuk voltage to frekuensi dan monostable hasilnya akan sama dengan posisi close, yang membedakan hanya pada tegangan motor. Jadi nanti yang dianalisa adalah perbandingannya dengan ketika dia posisi open dan dengan posisi close. Baik, langsung saja kita mulai pengukuran yang pertama. V motor, osiloskop kita hubungkan ke V motor.
Posisikan saklar 8 bit ke posisi angka 1. Hidupkan beban dan ini kita pindahkan ke posisi open. Kita jalankan. Ini adalah tampilan untuk V-motor posisi open untuk baris pertama tabel 4.7. Selanjutnya saklar 8 bit kita rubah sesuai dengan baris kedua pada tabel 4.7. 10 11 11 01. Ini adalah tampilan gambar kedua. Untuk gambar selanjutnya atau data selanjutnya akan saya lampirkan. Ukuran data yang terakhir, tabel 4.8, hasil pengukuran VBQ1, VBQ2, VBQ3, dan VBQ4, posisi open dengan beban. Jadi saya merevisi pernyataan saya tadi sebelumnya, bahwa yang aktif ketika posisi open adalah, posisi close adalah VBQ4 dan VBQ2. Itu tidak benar. Yang benar adalah ketika open, ketika close, yang aktif adalah VBQ4, VBQ1, dan VBQ3, di mana VBQ4 merupakan prop positif, VBQ1 dan VBQ3 merupakan prop negatif yang terhubung ke motor. Sedangkan ketika posisi open, yang aktif adalah VBQ2, VBQ1, dan VBQ3, di mana VBQ2 merupakan prop positifnya, sedangkan VBQ1 dan VBQ3 adalah prop negatifnya. Jadi yang dimodulasi ketika posisi close adalah VBQ4 dan yang dimodulasi ketika posisi open adalah VBQ2, seperti itu. Jadi untuk pengukuran pada tabel 4.8 kita tinggal melakukan pengukuran pada VBQ2 untuk melihat hasil modulasi ketika posisi open. Apakah ada perbedaan dengan ketika posisi close? Itu yang kalian jadikan sebagai tambahan analisa nantinya. Baik, langsung saja kita lakukan pengukuran pada VBQ2. Kita posisikan saklar ke angka 1 sesuai dengan baris pertama. Saklar CWC kita pindahkan ke posisi open. Beban kita nyalakan dan modul kita jalankan. Seperti yang kita ketahui, arah putaran berbalik dari posisi putaran sebelumnya, di mana sebelumnya posisi putaran motor berputar ke searah jarum jam, sedangkan sekarang berlawanan arah jarum jam. Jadi dari situ kita dapat buktikan fungsi dari hub bridge, yaitu membolak-balik arah putaran. Sedangkan VBQ2 digunakan untuk melakukan modulasi terhadap tegangan input motor. Tampilan untuk modulasi tegangan input paling pertama adalah yang ditampilkan oleh osiloskop sebagai berikut. Selanjutnya kita rubah nilai saklar 8 bit switch sesuai dengan tabel 4.8 nomor urut 2. 10 11 11 01. Sudah terdengar juga suara motor terjadi penurunan kecepatan. Jadi semakin ke bawah tabel semakin kecil nilai saklar 8 bit yang diberikan kepada inputan kontrol kecepatan motor, maka kecepatan motor akan semakin berkurang. Tujuan utamanya adalah seperti itu. Dan bisa kita lihat modulasi yang dilakukan semakin melebar. Artinya yang tidak aktif semakin panjang. Bisa juga dibuktikan nanti dari hasil pengukuran frekuensi dan duty cycle, di mana semakin lambat, semakin kecil nilai saklar 8 bit switch, apa yang terjadi terhadap frekuensi dan duty cycle yang mengakibatkan perubahan pada kecepatan motor. Jadi analisanya seperti itu. Pengaruh saklar 8 bit terhadap keseluruhan plan atau komponen-komponen pengaturan yang ada di dalam sini. Apa yang terjadi ketika misalnya saklar 8 bit kita aktifkan semua terhadap frekuensi duty cycle pada VBQ1, VBQ2, VBQ3, VBQ4, tegangan DAC, tegangan error detector, voltage to frekuensi, monostable, dan V-motor. Dari hasil pengukuran nantinya kalian bisa melihat apa sih sebenarnya yang mengakibatkan kecepatan motor bisa turun.
Dan dari hasil pengukuran VBQ1 sampai VBQ4 kita bisa mengetahui kenapa arah perputarannya bisa berbalik arah atau berlawanan berdasarkan tugas-tugas yang saya berikan sebelumnya. Baik, mungkin sampai di situ saja untuk sesi percobaan kali ini, percobaan keempat, kontrol kecepatan motor DC. Untuk data-data tabel baik gambar maupun data berupa angka akan saya lampirkan nantinya bersama video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.